Jadi selain ada persaingan internal di masing-masing negara, juga ada persaingan antar adidaya untuk bisa mempengaruhi satu negara dengan negara lain. Gitu. Dan itulah yang terjadi di dunia itu begitu gitu. Selalu ada persaingan di dalam dan ada persaingan di level global. Dan di situ nanti ada pola relasi yang mungkin kita kenal sebagai proxy ya. Bonekanya siapa? Bonekanya Amerika. Siapa agennya Inggris? Siapa yang membawa kepentingan Perancis dan seterusnya, itu selalu saja ada gitu ya antara negara adidaya dengan tadi proksi-proksi atau agen-agennya di masing-masing negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah, mudah-mudahan pemirsa semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan kesehatan walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, hari ini kita Royah TV bertemu kembali dengan acara spesial interview Royah TV, yang mana pada hari ini kita akan mengambil tema, yaitu tema kunjungan Donald Trump dan pengkhianatan penguasa Arab. Beberapa hari lalu Donald Trump melakukan kunjungan ke beberapa negara Arab dan ternyata sambutannya luar biasa. Sambutan dari para penguasa Arab tersebut menghasilkan beberapa hal yang tentunya kita coba kritisi hal tersebut. Ya, apakah itu ada dampaknya terhadap kondisi kehidupan Islam atau tidak? Pemirsa, sebagaimana diketahui bersama bahwa seorang kepala negara ketika dia itu melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara, ada beberapa aspek yang bisa kita ambil di situ. Nah, namun ternyata kunjungan Donald Trump ke negara-negara Arab tersebut itu menghasilkan sebuah catatan, terutama catatan tentang bagaimana kondisi para penguasa Arab tersebut melihat tetangganya, yaitu Palestina, di mana Palestina pada saat ini dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu kita akan membahasnya bersama dengan seorang ustadz, yaitu Ustadz Budi Mulyana MSI, yang beliau adalah seorang dosen dan juga beliau pakar dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, masih di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini dalam acara spesial interview Royah TV, kita sedang membahas tentang kunjungan Donald Trump dan juga pengkhianatan para penguasa Arab. Bersama dengan di sebelah saya ada Ustadz Budi Mulyana MSI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun sudah bisa hadir di studio kami, studio Royah TV. Masih sibuk ya ngajar-ngajar? Nggak terlalu. Nggak terlalu juga. Katanya sekarang sibuk di properti syariah. Ya, itu salah satu. Salah satu. Luar biasa. Dari yang lain-lain. Yang lain-lain. Baik Ustaz. Ya, bicara tentang hubungan internasional berarti ini bicara tentang bagaimana kita mengkritisi sebuah fenomena yang ada hal yang baru di mana seorang kepala negara besar seperti Donald Trump dari Amerika melakukan hubungan atau melakukan kunjungan ke negara-negara Arab. Ustadz barangkali bisa disampaikan ke para pemirsa Royah TV, seperti apa sih kunjungan kerja tersebut? Apakah ini adalah kunjungan kerja biasa atau ada dampaknya terhadap kaum muslimin? Tafadhol Ustadz. Ya, pertama penting kita memahami siapa itu Donald Trump dan siapa itu Amerika Serikat ya. Betul. Karena
konstelasi internasional atau percaturan politik internasional itu ditentukan oleh negara adidaya, negara yang punya kekuatan besar, yang dengan kekuatannya itu dia punya kemampuan untuk mempengaruhi negara lain dan juga mengatur tatanan dunia sesuai dengan kepentingan dia. Dan itulah yang sekarang ada pada Amerika yang dipimpin oleh seorang Donald Trump, ya. Artinya sebagai negara adidaya, ketika dia melakukan tindakan apapun, baik mungkin hanya sekedar statement politik atau bahkan sampai kemudian melakukan kunjungan kenegaraan, termasuk pilihan-pilihan kenapa dia ke Timur Tengah lebih dahulu, dan ketika Timur Tengah kenapa dia memilih 3 negara itu, Arab Saudi, kemudian Qatar, kemudian Uni Emirat Arab, bahkan melewatkan sekutu utamanya Israel. Oh iya betul. Ini tentu ada maksud, ada kepentingan, ada tujuan gitu. Jadi pertama itu kita harus tahu siapa itu Amerika Serikat, dan sebagai negara adidaya pasti dia punya kepentingan dalam kunjungan-kunjungannya itu, termasuk tadi pilihan-pilihan negara dan momentum yang kemudian dia ambil gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami bagaimana situasi-situasi politik yang melingkupi saat ini gitu. Bahwa di Timur Tengah sana konflik atau perang atau genosida yang dilakukan oleh institusi Yahudi, ya, Israel, itu terus berlangsung dan masih berlangsung, dan ini menjadi isu utama internasional, ya. Setiap hari selalu ada berita dari sana, dan konsentrasi lembaga internasional juga ke sana, dan respon dunia pun ke sana gitu. Artinya itulah situasi yang sedang terjadi di Timur Tengah. Itu dari satu hal, dari tempat yang dikunjungi oleh Trump, Timur Tengah. Di sisi lain kita juga melihat bahwa di Amerika Serikat itu juga Donald Trump ini kan menjadi presiden untuk kali yang kedua, ya. Betul. Dalam situasi Amerika yang sedang decline, ya, sedang mengalami kemunduran, kemerosotan secara ekonomi. PR besar bagi Trump sesuai dengan janji-janji politiknya yang kemudian menjadi slogan dia, MAGA, ya, Make America Great Again. Dia membangun heroisme untuk membangkitkan Amerika dari keterpurukan, terutama dalam konteks ekonomi. Salah satunya misalkan yang kemarin naik adalah terkait dengan perang tarif, gitu. Betul, ya. betul. Bagaimana dia secara sepihak dan arogan dengan bahasa politik ala Trump, karena dia adalah seorang pengusaha. Dan Trump ini kan kalau yang menyimak kiprah dia, ya, sebelum dia jadi presiden di dunia bisnis, entertain, yang sangat terkenal dari seorang Trump itu adalah ketika dia mengatakan you are fired, ya, Anda dipecat, gitu ya. Ada dalam sebuah infotainment apprentice, ya, tentang magang seseorang yang nggak layak dia pecat, gitu. Artinya itulah sikap seorang bisnismen. Maka ketika dia menjadi seorang kepala negara, kalau dalam teori itu ada yang disebut sebagai idiosyncratic, ya, latar belakang personal yang mempengaruhi kebijakan politik, gitu ya. Dia seorang bisnismen, dia seorang aktor, atau dia seorang militer, ya, itu pasti akan mempengaruhi ketika dia menjadi seorang pejabat publik, gitu. Nah, itulah kita juga harus paham siapa Trump dan juga kondisi Amerika seperti apa. Maka dari situ kalau terkait dengan pertanyaan tadi, maka kita bisa mengerti, gitu ya, apa yang dilakukan Trump dalam kunjungan 3 hari kemarin, gitu. Dan disitulah dia mendapatkan hasil yang, ya, Trump sendiri menyebut ini sejarah yang didapatkan Amerika Serikat. Kunjungan hanya 4 atau 5 hari, ya, dihitung dengan perjalanan, mungkin, ya, itu bisa mendapatkan sampai 3,5 sampai 4 triliun US dollar. Luar biasa ini. Mantap, ya. Dan ya
tentu ini bukan suatu hal yang mengalir begitu saja, tapi ini terkait dengan tadi situasi-situasi yang terjadi di sana, gitu. Oke. Nah itu boleh disampaikan yang sampai 4 miliar ya? Triliun. Itu dalam bentuk kerjasama apa perdagangan biasa atau senjata atau apa tadi? Ya, kan 3 negara yang dia kunjungi kan. Pertama Arab Saudi ya. Arab Saudi dia ada komitmen terkait dengan investasi Arab Saudi di Amerika. Namanya investasi kan berarti janji lah ya. Janji yang dikomitmenkan itu kurang lebih sekitar 600 miliar dolar selama 10 tahun ke depan. Tapi yang justru menarik atau yang ya harus dijadikan note penting itu adalah kerjasama dalam konteks militer. Ya. Amerika kan punya pangkalan militer di Arab Saudi dan kemudian selalu disebutkan bahwa Arab Saudi itu harus membayar atas penjagaan Amerika ya, terhadap Arab Saudi dari ancaman-ancaman kepentingannya gitu. Kalau kita rujuk ke sejarah dulu, kita ingat bahwa ketika ada invasi Kuwait oleh Irak gitu ya, dan ya di luar dari skenario bahwa memang itu didorong oleh Amerika Serikat sendiri, itu adalah awal ketika kemudian merasa ada ancaman terdekat dari Arab Saudi dari negara lain gitu ya. Karena kan kalau dari Irak, kalau kita lihat peta ya, Irak kemudian Kuwait, yaitu selangkah lagi masuk ke Arab Saudi. Gitu. Artinya tentara Irak itu sudah ada di perbatasan Arab Saudi. Maka disitulah kemudian Arab Saudi merasa ketakutan dan mengundang Amerika untuk membangun pangkalan militer dan memperkuat militer Saudi gitu. Dan itulah awal ya ketika secara berlipat pasukan militer Amerika itu dikuatkan di sana. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Dan tadi Trump akhirnya juga mendorong ada investasi atau ada penguatan kerjasama militer ya. Betul. Sampai berapa nih? 142 miliar dolar. Dan itu dalam berbagai bentuk ya. Ya tentu Amerika sebagai negara produsen alutsista ya. Itu juga pesawat-pesawat tercanggih Amerika itu kemudian akan disimpan di sana dan ya tentu dengan segala perangkat lainnya. Betul. Nah itu dari Arab Saudi. Ketika di Qatar juga mendapatkan hal yang sama ya, kurang lebih sekitar 10 miliar dolar. Memang tidak 10 miliar dolar itu tidak sebesar Arab Saudi, tapi yang paling besar itu didapatkan di Uni Emirat Arab ya. Dan kita tahu Uni Emirat Arab ini kan kelanjutan dari apa yang dibicarakan oleh Trump pada saat periode awal dulu ketika mendorong Uni Emirat Arab bersama Bahrain dulu untuk menandatangani Abraham Accord ya. Dan salah satu yang krusial itu sebenarnya bukan masalah tadi investasi itu, tapi juga bagaimana normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab, Bahrain saat itu disusul oleh Maroko dan Sudan. Jadi ada 4 negara Muslim yang kalau saya lihat ini prestasi ya, bukan muji ya, prestasinya Trump gitu ya, untuk bisa normalisasi. Ya, mendorong negeri Muslim normalisasi dengan Israel setelah sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun tidak ada negeri Muslim yang berani atau yang bisa dipaksa gitu ya untuk melakukan normalisasi. Bisa disampaikan normalisasi itu maksudnya gimana sih? Ya artinya hubungan Israel itu, eksistensi Israel dianggap sebagai sebuah negara yang diakui. Kalau dalam konteks hubungan internasional itu ada yang namanya recognition ya, pengakuan. Pengakuan itu kan ada 2, ada de facto and de jure. Kalau sudah normalisasi itu tidak hanya de facto tapi de jure, dia buka hubungan diplomatik dan berikutnya kan membuka hubungan-hubungan lain, dagang dan seterusnya gitu. Dulu negeri Muslim yang pertama itu kan Turki ya. Dia yang pertama melakukan normalisasi ketika memang
memang Turki pasca runtuhnya khilafah jadi negara sekuler, kemudian memang rezim sekuler berada di sana dan kemudian menjadi negara yang sekutunya Amerika Serikat. Akhirnya kemudian ketika Israel itu berdiri tahun 48, ya Turki adalah negeri Muslim pertama yang juga melakukan normalisasi, kurang lebih tahun 49 atau 50 ya gitu. Habis itu lama kemudian terjadi perjanjian Camp David ya. Akhirnya kemudian Mesir normalisasi atas perjanjian itu, kemudian juga di berikutnya Yordan itu tahun 94. Artinya kan ketika sampai 2020-an Trump naik ya pasca pandemi kemarin kan, baru kemudian ada lagi itu yang 4 negara langsung 4 negara. Prestasi ya. Betul. Makanya juga sebenarnya ya Qatar, Arab Saudi termasuk juga Indonesia itu kan desas-desusnya didorong untuk itu. Cuman kan masih belum berhasil dan Trump keburu habis ya masa jabatannya dan kalah dalam pemilu di Amerika. Makanya memang lawatan ini juga indikasi kuatnya adalah bagaimana Trump melanjutkan program normalisasi negeri Muslim dengan Abraham Accord-nya itu gitu. Dan Uni Emirat Arab itu tadi dia melanjutkan dari Abraham Accord dan tadi investasinya juga menjadi jor-joran dengan Amerika Serikat ya. Hampir 2 triliunan dia melakukan investasi ya, kerjasama investasi dengan Amerika Serikat gitu. Gitu. Luar biasa. Ini artinya bahwa ketika mereka normalisasi itu mereka siap untuk membuka hubungan dengan Israel. Nah, ini yang menariknya tadi Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi. Kenapa Donald Trump tidak dalam lawatannya itu tidak berkunjung ke Israel? Kenapa? Ya, jadi memang secara kalau bicara tentang politik ya, jadi kita juga harus bisa membaca maksud tersembunyi. Nah, gitu ya. Keren ya. Membuka tabir. Membuka tabir. Memang kita juga mendengar ya bagaimana relasi dari Trump dengan Netanyahu ini kan juga tidak begitu baik ya. Bahwa Israel di mata Amerika itu sudah harga mati. Karena memang kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah itu salah satunya adalah bagaimana menjaga eksistensi Israel gitu ya. Nah, cuman kan masalahnya yang berkuasa di Israel itu kan ada yang memang sejalan dengan Presiden Amerika yang sedang berkuasa, ada juga yang mungkin agak-agak nakal gitu ya. Karena ada kepentingan kelompoknya, ada kepentingan personalnya gitu. Nah, dengan Netanyahu ini memang ya tidak begitu baik lah gitu ya. Ada beberapa hal yang kemudian menjadikan pola komunikasinya itu menjadi ya dalam tanda kutip ya warning gitu ya terhadap Netanyahu agar kemudian memperbaiki kebijakannya terutama dalam konteks ya genosida di Palestina gitu ya. Jadi bahwa Palestina itu dikuasai oleh Israel itu oke Amerika. Cuman kan caranya gitu ya. Kemudian tindakan-tindakannya ya tentu harus dalam kontrol gitu. Jangan kemudian itu menjadi kontraproduktif gitu ya. Terlalu kejam, terlalu ini dan seterusnya. Akhirnya kemudian menjadi isu internasional itu jadi berubah atau bergeser gitu. Betul. Dan itu bisa mengganggu kepentingan Amerika yang lebih luas. Nah, ini yang kemudian salah satu yang menjadikan kenapa Trump memilih untuk tidak berkunjung ke sana gitu. Walaupun sebenarnya sikap Trump terhadap Israel terhadap Palestina, Gaza itu juga clear kan. Dia yang kemudian mendorong bahwa Gaza itu bahkan disebut ya oleh Trump itu sebagai dia sebagai seorang pengusaha real estate ya, tadi bicara properti ya. Itu wilayah yang sangat menarik gitu loh. Pinggir pantai yang indah gitu ya. Strategis menghadap ke Laut Mediteran gitu. Dan itu juga secara historis punya nilai sejarah yang luar biasa. Cuman kan masanya dikuasai oleh umat Islam. Dan
itu menjadikan terhalang untuk ya dalam perspektif bisnis untuk bisa dikembangkan. Makanya dia yang mendorong relokasi atau dipindahkan. Oh, iya betul. Nah, cuman kan apakah harus dihancurkan dulu? Nah, ini kan masalah pilihan-pilihan cara ya. Betul. Gitu. Sehingga Trump itu yang mendorong bahwa Gaza itu kalau bisa kan dia beli kan gitu. Oh, iya, betul. Dia yang ngolah, Amerika yang kemudian mengolah gitu. Artinya dalam konteks itu clear gitu bahwa memang Trump itu juga mendukung Israel untuk menguasai wilayah itu gitu. Cuman kan tadi cara-cara dan seterusnya yang mungkin tidak koordinasinya tidak terlalu bagus gitu ya kalau bahasa sederhananya. Kurang koordinasi. Kurang koordinasi. Ya. Oke. Baik Ustaz, menarik. Baik. Terima kasih Ustaz. Pemirsa Roya TV, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Budi Mulyana ya tentang bagaimana ikhwal Trump berkunjung ke negara-negara Arab, terutama di situ ada Qatar, ada Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Dan pemirsa, apa yang disampaikan Ustaz Budi clear bahwa ternyata Amerika punya banyak kepentingan di dunia Arab sana. Selain memelihara kondisivitas Amerika, juga ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya bisnis. Oleh karena itu kita akan coba lihat sebetulnya penguasa Arab itu punya benefit apa sih ketika berhubungan dengan Amerika. Kita akan sama-sama bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih di special interview Roya TV. Baik, pemirsa Roya TV ngaji ngerti ngahiji, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Budi Mulyana tadi di segmen pertama. Kita membahas tentang bagaimana Donald Trump melakukan hubungan luar negerinya dengan kunjungan kepada para penguasa Arab, yaitu Qatar, lalu juga Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab. Dan kita coba lihat ya sebetulnya benefit apa sih yang diharapkan atau yang diinginkan oleh para penguasa Arab itu. Kenapa mereka harus melakukan hubungan dengan Amerika? Apakah hanya ekonomi atau ada benefit yang lain? Oleh karena itu kita akan sama-sama bahas bersama dengan Ustadz Budi Mulyana. Baik Ustadz, ini para penguasa Arab saat ini melakukan hubungan dengan Amerika, terutama Donald Trump, itu tentunya ada benefit yang mereka harapkan. Apa sih menurut Ustadz benefit yang mereka inginkan tuh? Ya, kita harus memahami ya bahwa penguasa-penguasa Arab yang sekarang ada itu Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab atau juga yang lainnya itu adalah penguasa-penguasa yang lahir dari hasil kolonialisme dulu Inggris ya. Iya betul. Yang kemudian pada saat sebelum Perang Dunia I, Inggris masuk ke Timur Tengah, dia mulai merongrong kekhilafan Turki Utsmani yang dulu memang berkuasa di sana, sampai kemudian terjadi Perang Dunia Pertama dan Turki Utsmani kalah, sehingga kemudian wilayah-wilayah Timur Tengah ini dikuasai oleh negara kolonial. Saat itu masih Inggris dan Prancis. Mungkin masih ingat ada perjanjian Sykes-Picot ya. Oh betul. Sehingga di situ muncullah negara-negara baru yang dibuat, yang dirancang oleh kolonial gitu. Dan karena negara-negara ini adalah bentukan dari kolonial, maka mereka ini juga negara yang sebenarnya lemah gitu. Karena mereka ditempatkan lah ya seperti itu. Walaupun secara historis ini kemudian terjadilah pergolakan internal, pergantian rezim dan seterusnya gitu. Walaupun ada yang masih tetap seperti Arab Saudi ya, itu kan sampai sekarang masih eksis. Tapi kalau misalkan kerajaan Irak, sekarang kan jadi republik. Oh betul. Kemudian juga Mesir dulu kerajaan berubah, termasuk juga di Suriah ya seperti itu. Nah, jadi mereka itu sebenarnya negara-negara yang lemah gitu, dan terpecah belah ya satu sama lain. Makanya juga tidak heran terjadilah di antara mereka itu saling konflik ya. Dulu terjadi perang Iran-Irak, tadi Irak dengan Kuwait gitu ya, termasuk sekarang masih di Yaman ya dan seterusnya gitu.
Nah, karena posisi mereka lemah itu, maka penting mereka itu punya sandaran kepada negara yang kuat. Backing ya? Ya itulah negara adidaya gitu. Sehingga selalu saja ada ya persaingan adidaya di sebuah kawasan ya. Dulu Inggris, kemudian Inggris juga semakin turun posisinya di level global. Amerika sekarang yang naik ya dan menguasai dunia termasuk di Timur Tengah. Sehingga ketika ya kita bisa pahami kenapa kemudian ketika Amerika ada di sana itu menjadi negara yang tadi menjadi sandaran ya atau backingnya dari negara-negara kecil dan lemah itu gitu. Untuk apa? Untuk kemudian bisa mereka itu juga mendapatkan tadi keuntungan berada di bawah pengaruh Amerika gitu. Karena mereka juga menyadari bahwa baik persaingan di antara negara di Timur Tengah ya itu punya peluang dan mungkin terjadi, termasuk juga secara internal ya perebutan kekuasaan di dalam negerinya itu juga bisa terjadi, sehingga penting mereka itu punya ya tadi punya sandaran, punya backing gitu, menjalin hubungan dengan negara adidaya yang kuat gitu, sehingga tadi kemudian muncullah kerjasama, muncullah ya bahasa positifnya kan investasi dan macam-macam. Tentu itu dengan konsesi kan, no freelance ya, tidak ada makan siang gratis gitu. Amerika siap backup, siap bantu, tapi apa yang kemudian Amerika dapatkan, makanya tadi sampai 5 triliun US dollar dijanjikan menggelontor ke Amerika gitu, seperti itu. Kalau misalkan untuk sandaran itu buat mereka itu adalah Amerika, apakah mereka juga mencari sandaran lain selain Amerika, misalkan ke Rusia atau ke Cina, gimana Ustaz? Ya, tadi saya sampaikan bahwa memang lazim juga negara major power ya, negara yang secara kekuatan juga mampu atau mantan adidaya ya, walaupun mungkin dia belum bisa mengalahkan Amerika seperti misalnya Rusia ya, dulu tadi Inggris, Prancis, atau sekarang yang emerging itu yang sedang naik ya, itu Cina, itu juga berusaha untuk bisa masuk ke kawasan dan mereka mencari mitra ya di negara-negara yang ada itu yang bisa menjalin kerjasama dengan mereka gitu. Itu juga wajar. Jadi selain ada persaingan internal di masing-masing negara, juga ada persaingan antar adidaya untuk bisa mempengaruhi satu negara dengan negara lain gitu. Dan itulah yang terjadi di dunia itu begitu gitu. Selalu ada persaingan di dalam dan ada persaingan di level global, dan di situ nanti ada pola relasi yang mungkin kita kenal sebagai proxy ya. Bonekanya siapa? Bonekanya Amerika. Siapa agennya Inggris? Siapa yang membawa kepentingan Prancis dan seterusnya, itu selalu saja ada gitu ya antara negara adidaya dengan tadi proksi-proksi atau agen-agennya di masing-masing negara seperti itu. Oke. Tadi Ustadz menarik bicara tentang masalah no freelance itu ya. Ketika mereka itu melakukan hubungan dengan negara-negara besar itu ada konsekuensi di sana ya. Selain tadi ada benefit bisnis tadi, juga Amerika juga nanti ada ketentuan-ketentuan ya. Nah ini saya melihat berarti ada satu kewajaran ketika penguasa-penguasa Arab itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Israel sebagai anak emasnya Amerika. Nah, ini kita akan bahas nih di segmen yang ketiga. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, apa yang disampaikan oleh Ustadz Budi Mulyana luar biasa ya, semakin membuka wawasan buat kita semua bahwa ternyata tadi no freelance. Ketika Amerika menggelontorkan bantuannya atau kerjasamanya, tentu Amerika punya sesuatu ya, punya agenda ya, dan agenda tersebut ini seperti apa. Oleh karena itu, mungkinkah kita masih bisa, atau apakah kita masih bisa berharap pada para penguasa-penguasa negeri muslim ini yang tentunya mereka sudah didikte oleh negara besar semisal Amerika. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih di spesial interview Royah TV.
Baik, pemirsa Raya TV ngaji ngerti ngahiji masih di acara spesial interview Raya TV bersama dengan Ustadz Budi Mulyana MSI bicara tentang kunjungan Donald Trump dan pengkhianatan para penguasa Arab. Baik, Ustadz, menyambung tadi yang di segmen kedua. Nah, ini bicara tentang no freelance dan juga bagaimana Amerika mulai mendikte, bukan mulai ya, sudah dari dulu misalnya mendikte karena punya kepentingan-kepentingan itu. Sehingga di sini apakah kita masih bisa berharap pada penguasa-penguasa Arab itu ketika kita melihat tetangganya yang tidak jauh dari itu, ya, jangankan untuk makan, minum atau punya keamanan yang tiap hari aman gitu, ternyata kita bisa melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Tafadhol, seperti apa sih penguasa Arab sekarang itu? Ya, semakin nyata ya bahwa memang penguasa-penguasa dunia Islam ya, dan ya khususnya di Arab itu tidak membawa kepentingan umat Islam ya, kepentingan Islam gitu, kecuali mereka membawa kepentingannya masing-masing ya, mungkin kelompoknya, mungkin klannya, atau mungkin bisnisnya dan macam-macam gitu. Karena apalagi dengan konsep nation state ya, umat Islam tersekat-sekat, mereka akhirnya kemudian menjadi tidak peduli dengan umat Islam yang dianggap bangsa lain gitu, walaupun itu tetangga mereka. Betul. Padahal mereka diikat oleh akidah yang sama-sama Muslim, sama-sama sholat, sama-sama ya, kalau di Arab Saudi kan sama-sama haji ke Baitullah gitu ya. Seperti itu, betul. Gitu. Sehingga juga contoh yang sangat nyata itu adalah ketika penderitaan dialami oleh saudara kita di Palestina ya. Genosida di Gaza sudah berlangsung sebenarnya sejak dulu ya, sejak munculnya penjajahan Zionis di sana. Lebih luar biasa lagi di setahun belakangan ini, bahkan sampai puluhan ribu umat Islam syahid ya, dan itu juga banyak wanita, anak-anak, bahkan Gaza itu diluluh lantakkan gitu ya. Ya Masya Allah ya, luar biasa bahwa penguasa-penguasa di sana itu tidak ada sedikit pun yang melakukan pembelaan yang hakiki gitu ya. Allah. Kalaupun ada, mereka hanya berretorika, melakukan janji-janji ataupun melakukan bantuan-bantuan yang tidak menyelesaikan akar masalahnya kan gitu. Karena penjajahan terus berlangsung, bahkan ketika Trump itu datang ke Timur Tengah kemarin, di Gaza sana serangan Israel itu juga terus berlangsung ya, sampai kurang lebih 300-an itu yang syahid pada saat yang sama gitu, ketika tadi asik berkonsesi, melakukan perjanjian bisnis dan ini serangan mereka menutup mata gitu. Artinya memang sama sekali tidak bisa diharapkan karena memang sudah tidak membawa kepentingan Islam dan umat Islam gitu. Kalau pertanyaannya itu ya bisa diharapkan, ya memang apa yang bisa diharapkan, karena yang sudah nyata, lihat ya mereka nggak peduli dengan itu gitu. Nah, apakah itu tuh hanya di level penguasa Arab saja atau juga termasuk kepada rakyatnya yang ada di dunia Arab kan? Ya, tentunya yang nampak itu kan di penguasa ya, karena mereka yang punya power untuk bisa menggerakkan kekuatannya itu untuk membantu, membela, mengirimkan tentara untuk mengusir Israel, memobilisasi masyarakat untuk membantu dan seterusnya, dan itu kan tidak diwujudkan gitu. Kalau masyarakat tentunya mereka juga ingin membela, ingin membantu, dan kalau kita lihat misalkan pada saat dulu ya, ketika deklarasi negara Israel tahun 48 terjadi Nakba ya, perang Arab Israel 6 hari itu kan perang yang melibatkan masyarakat gitu ya. Masyarakat terutama yang bertetanggaan ya, Mesir, kemudian juga Yordan, itu kan juga mereka terpanggil untuk melakukan jihad, dan itu mereka lakukan. Cuman kan atas pengkhianatan penguasa Arab, mereka akhirnya
kalah gitu ya. Padahal di medan pertempuran itu sebenarnya masih panas gitu, masih hangat. Cuman kan masalahnya masyarakat itu tidak punya kendali atas peralatan tempur, alutsista macam-macam. Ketika pesawat-pesawat tempurnya pada minggir, pada balik, ya mereka bertempur seadanya dan seolah-olah menjadi korban kan gitu. Dan itu berulang. Semangat jihad umat itu muncul, tapi ketika ada pengkhianatan penguasa, akhirnya seolah-olah Israel itu semakin hari semakin terlihat kuat karena berhasil mengalahkan gitu ya. Ketika ada perang mengalahkan dan kemudian memperluas wilayahnya, bahkan dulu sampai ke daerah Sinai, sekarang masih menduduki daerah dataran tinggi Golan gitu ya. Seolah-olah nggak bisa dikalahkan. Itu menjadi sebuah mitos yang juga dimunculkan. Padahal kan Israel itu kecil ya. Dia dikepung oleh dunia Islam, dunia Arab yang banyak. Cuman kenapa mereka umat Islam atau dunia Arab tidak bisa? Karena tadi penguasanya. Cuman ketika semakin lama, ini kan akhirnya terbentuk ya umat itu sebuah mitos, sebuah terpropaganda gitu. Akhirnya kemudian ya menjadi AB juga, menjadi ya sudahlah, emang ini harus diterima gitu ya. Termasuk juga solusi-solusi itu hanya bukan lagi persoalan Israel itu kan bukan lagi persoalan wujud ya, eksistensi yang harus diusir, tidak ada Israel itu karena dia mengambil alih tanah umat Islam. Akhirnya bergeser menjadi persoalan hudud, persoalan hukum, batas negara, solusi dua negara, ini harus diterima bahkan sampai ke normalisasi kan gitu. Seolah-olah jadi normal gitu. Berhidup berdampingan dengan penjajah itu jadi suatu hal yang harus diterima gitu. Dan ini terus diopinikan kan umat atau masyarakat akhirnya menjadi tergiring ke arah situ untuk bisa menerima juga sebagaimana penguasanya. Iya, betul. Baik. Artinya di sini bahwa memang betul real ada pengkhianatan di sini. Ya, betul. Sangat-sangat nyata pengkhianatan itu baik dalam konteks tadi ya secara langsung peperangan ataupun juga dalam konteks tadi ketika ada perjanjian Abraham Accord itu kan itu pengkhianatan yang nyata gitu ya. Melakukan normalisasi hubungan itu pengkhianatan yang nyata. Dan tidak membantu itu kan juga pengkhianatan gitu ya. Membiarkan pembantaian luar biasa itu. Ada Liga Arab, anggaplah itu organisasi regional yang bisa mewadai, tapi kan juga nggak bisa apa-apa gitu. Ada Robitoh Alam Islami juga tuh nggak bisa apa-apa. Termasuk gitu. OKI juga ya? Ya, OKI kan sesuai namanya kan, OIC. Dia hanya, lihat aja. Emang salah nama. Nama adalah doa. Ya, bisa apa-apa. Ya Allah. Baik, kalau lihat ke sini ya berarti artinya kita semakin hopeless ya dengan para penguasa tersebut gitu. Ketika kita gimana Ustaz? Menurut Ustaz? Ya, tentu umat nggak boleh putus harapan ya. Bahwa kepada penguasa yang sekarang ada memang itulah yang harusnya umat menjadi semakin tersadar bahwa mereka itu tidak bisa diharapkan. Gitu. Tapi tidak boleh jadi hopeless. Nggak boleh jadi hopeless terhadap semangat jihad. Karena kan umat Islam ada risalah ya, kemudian ada bisyarah Rasulullah, ada cerita atau kisah tentang perang melawan Yahudi dan kemenangan Islam di masa depan gitu. Itu harusnya juga yang terus menjadi bara penyemangat umat ya. Bahwa memang Yahudi itu akan dikalahkan gitu. Bahwa penguasa pengkhianat itu juga nanti akan tergantikan. Cuman kan itu tidak bisa dengan sendirinya ya. Tidak hanya kita hanya sekedar berdoa dan menunggu, tapi memang itu harus dibangun kesadaran politik umat ya tentang pengkhianatan tadi, tentang kemudian keharusan semestinya solusi mendasarnya itu apa gitu, bahwa sekat nasionalisme itu menjadi penghalang. Harusnya umat Islam itu bersatu, dan dulu umat Islam harusnya juga belajar bahwa Yahudi atau musuh-musuh Islam itu bisa dikalahkan dengan kesatuan umat, termasuk kalau bicara Al-Quds ya. Dulu juga pernah pada masa perang salib itu dikuasai oleh salibis, itu juga bisa dikalahkan oleh kekuatan Islam yang bersatu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Atau juga kalau kita lihat bahwa upaya untuk memasukkan Yahudi di sana pada masa kehilafan Turki Utsmani akhir ya, bagaimana pembelaan
seorang Khalifah Abdul Hamid kedua itu menunjukkan bahwa memang harus ada penguasa yang powerful, negara yang kuat, yang memang punya kekuatan untuk bisa menolak makar-makar orang-orang jahat itu gitu. Dan itu yang kemudian harus terus dibangun di tengah-tengah umat, kesadaran umat Islam ini harus bersatu, harus punya negara yang bisa melawan negara juga, adidaya, dan tentu ini butuh tadi ya proses dan membangun kesadaran. Masya Allah. Berarti di sini upaya kita itu adalah dalam rangka menyadarkan umat untuk tidak lagi berharap kepada para pengkhianat tersebut, tapi membangun sesuatu yang baru, begitu Ustaz? Iya, betul. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Baik, pemirsa Royah TV, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Budi Mulyana kepada kita semua, bahwa kita tidak perlu harus bersandar kepada para penguasa yang jelas-jelas itu sudah mengkhianati umat Islam, mengkhianati potensi umat Islam, ya. Dan sejak keberadaan Israel itu ada, mereka sudah mulai mengkhianati umat Islam sampai hari ini. Oleh karena itu pemirsa, ya kita berusaha untuk menyadarkan diri kita dan juga saudara-saudara kita bahwa kita hari ini punya PR besar. PR besar ketika kita bicara tentang Palestina, bicara tentang kondisi umat Islam, maka ada PR besar yang harus kita sama-sama perjuangkan. Apa itu? Yaitu menghilangkan sekat-sekat nasionalisme dan kembali kepada khilafah ala minhajid nubuwah. Oleh karena itu pemirsa, kita akan sama-sama mendengarkan closing statement dari Ustadz Budi Mulyana. Kita jangan kemana-mana, masih di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini kita sudah membahas tentang bagaimana kunjungan Donald Trump ke dunia Arab dan juga pengkhianatan penguasa Arab bersama dengan Ustadz Budi Mulyana MSc. Baik, Ustadz, tafadhol untuk menyampaikan closing statement kepada para pemirsa Royah TV. Tafadhol. Ya, sekali lagi bahwa kunjungan Trump ya ke Timur Tengah ini hanya satu dari sekian fenomena politik global, ya, politik internasional. Tapi ini penting untuk kemudian dicermati oleh umat Islam, karena umat Islam ini kan umat yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah risalah yang agung, ya, risalah Islam. Dan Islam ini harus menjadi, sebagaimana memang diperintahkan oleh Allah juga, harus menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana Islam itu bisa menjadi rahmat sekalian alam, ya? Berarti kan Islam itu harus berinteraksi dalam level global, harus membawa pengaruh di level global, dan pengaruhnya itu adalah rahmah, pengaruh yang baik gitu. Dan itu yang juga dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh generasi setelahnya, Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya, bahwa kehadiran Islam itu justru dibawa, tidak hanya cukup diemban oleh individu, dibangun oleh masyarakat Arab, bahkan dibawa ke seantero penjuru bumi dan menyebarkan rahmat gitu. Dan itulah kemajuan tidak hanya Islam tapi umat manusia, seolah seperti mercusuar, ya, yang memancarkan keindahan peradaban umat manusia di masa kejayaan, ya, gitu. Sekarang dunia ini dicengkram oleh kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika, Trump sebagai presidennya, ya. Dan kita menyaksikan bahwa kapitalisme yang menguasai secara global itu justru semakin hari semakin menunjukkan kebusukan dan keburukannya, ya. Mereka membawa kerusakan dan terus merusak gitu. Dan itu sangat nyata. Salah satunya adalah apa yang kita saksikan di Palestina sana gitu. Ide kemanusiaan, ide hak asasi manusia, ide demokratisasi, ide nasionalisme itu sama sekali tidak berdaya dengan apa yang ditampakkan oleh mereka gitu. Artinya kan
itu hanya apa? Slogan-slogan yang ya tadi lip service gitu ya. Khoyali gitu. Tidak ada kebaikan-kebaikannya. Walaupun ada, itu hanya sifatnya kosmetik di permukaan. Di belakang itu kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kerusakan moral, kerusakan secara ekonomi juga, merusak lingkungan juga gitu, merusak tatanan juga gitu. Nah, inilah nilai penting bahwa Islam itu harus hadir. Hadir tidak hanya sekedar agama spiritual, agama ritual, tapi hadir sebagai sebuah mabda yang tadi membawa rahmatan lil alamin. Dan inilah yang harus kita petik ya dari fenomena-fenomena yang terjadi di dunia internasional ini, bahwa memang penting Islam itu hadir secara global, diusung oleh sebuah negara adidaya yang berpengaruh, yang bisa mengalahkan pihak-pihak yang merusak gitu. Dan itulah khilafah Islamiyah ya, yang memang dicontohkan. Makanya harus khilafah ala minhaj nubuwah, sesuai dengan metode kenabian, karena memang itu adalah yang dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka melanjutkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini sangat relevan di dunia modern ini, dan menjadi suatu hal yang tidak hanya didorong oleh kewajiban syariat ya, tapi juga oleh kebutuhan secara faktual melihat kerusakan dunia yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, dan juga antek-anteknya, termasuk tadi para penguasa-penguasa yang menjadi proksinya di dunia Islam. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Budi. Luar biasa pemirsa. Closing statement yang disampaikan oleh Ustadz Budi Mulyana membuat kita semakin tercerahkan. Kerusakan yang ada di muka bumi ini akibat kapitalisme tentunya ada solusinya. Apa itu solusinya? Yaitu Islam. Kembali kepada Islam, kembali kepada Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang diterapkan dalam bingkai khilafah ala minhaj nubuwah. Pemirsa, video ini sangat bermanfaat dan banyak sekali edukasi yang kita pelajaran yang bisa kita ambil dari paparan Ustadz Budi Mulyana. Oleh karena itu pemirsa, sama-sama berjuang yuk, kita share, sampaikan link ini ya kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita menjadi bagian sebagai orang-orang yang sama-sama berjuang untuk kembalinya Islam sebagai Islam agama yang rahmatin lil alamin. Oleh karena itu pemirsa, saya Ponsen Sidul Prawito bersama dengan kerabat kerja Roya TV mohon undur diri. Insyaallah kita kembali lagi di acara spesial interview pekan depan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.